Ibadah anak kelas besar tanggal 16 Agustus 2020. Setia kepada Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Kami semua dalam keadaan yang sehat. Senang sekali loh kakak bisa bertemu dengan adik-adik kembali. Bersama saya Kak Diana dan saya Kak Joni. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu ketiga. Tema kita minggu ketiga adalah setia kepada Tuhan. Password kita setia kepada Tuhan selalu. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bapa, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Berikan pada kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau, biarlah itu semua bisa menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dulu yuk. Kita mau menyembah Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Mari Yesus, Kau urapi kami Bapa, agar kami bisa mengerti, agar apa yang Tuhan firmankan pada kami itu bisa menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lini. Shalom
kabar semuanya yang ada di sana? Tentu semuanya sehat ya, dan semakin ceria. Nah, adik-adik, kakak mau katakan bahwa adik-adik yang ada di sana adalah orang-orang yang luar biasa. Mengapa? Karena sampai saat ini adik-adik tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Adik-adik, bulan ini kita belajar bagaimana untuk menjadi anak yang setia. Dan minggu ini tema kita adalah setia kepada Tuhan. Apa itu ya setia kepada Tuhan? Adik-adik tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Setia kepada Tuhan artinya kita menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan. Di dalam Lukas 4 ayat ke-8 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan padahal Tuhan itu tidak terlihat? Adik-adik, walaupun Tuhan itu tidak terlihat, kita bisa loh setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam hidup kita. Yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup kita. Yes. Coba deh kamu pikir, ada nggak hal yang lebih kamu anggap penting daripada Tuhan? Misalnya, hobi kamu, mainan kesukaanmu, temanmu, atau yang lainnya. Nah, salah satu cara mengetesnya adalah pada waktu jam ibadah, apakah adik-adik memilih Tuhan daripada main game? Kalau kalian setia dan mengutamakan Tuhan, pasti kalian akan lebih memilih untuk beribadah dan meninggalkan gamenya dulu. Nah, itu adik-adik salah satu cara untuk mengetes kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, salah satu contohnya lagi, waktu kamu mau melakukan dosa, apakah kamu memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat? Nah, adik-adik, orang yang setia kepada Tuhan, pasti dia memilih untuk taat daripada melakukan dosa. Nah, sekarang kita akan belajar dari kisahnya bangsa Israel yang tidak setia. Kita akan saksikan video yang berikut ini ya. God chose Moses to lead his family out of slavery in Egypt. God wanted his family to be free and happy in the wonderful home he promised them, called Canaan. All they had to do was follow God home through the wilderness. The problem was, they kept disobeying God instead of following him. They kept trying to do things their own way. So one day, while the Israelites were on their way to Canaan, God told them what he expected from his family. Basically, how to treat each other, how to love God, and how to be part of his team. And with God, so Moses went up a mountain called Sinai to talk to God about it. There, God gave them 10 rules to live by, called 10 Commandments. Turns out, God had a lot more to say. He and Moses talked for 40 more days and nights. During that time, God's family got tired of waiting for their leader, so they asked Moses' brother Aaron to make them new gods to worship. But the very first commandment God had given Moses was, "You must not have any other God but me." Aaron and the people had just heard that. But Aaron wanted to make the people happy more than he wanted to make God happy. So he collected all their gold, melted it down, and turned it into a calf. That's a baby cow.
They worshipped the calf and said, "These are the gods who brought us out of the land of Egypt." Well, God knew what was happening, and he told Moses to get back to the people. When Moses saw what they were doing, he was so angry that he smashed the 10 Commandments God had written for him on the ground. Then he burned the calf, ground it to powder, threw it into the water, and made the people drink it, because it's a big deal when we choose to disobey God. Finally, Moses turned to Aaron and asked what happened. Aaron said, "I threw their gold jewelry into the fire, and out came this calf." Even though the people disobeyed God, and even though they weren't all sorry for what they did, Moses begged God to forgive them. He reminded God how much he loved Israel. They were his special family. Of course, God did love them, and because Moses asked him, God forgave them. Itulah adik-adik kisahnya bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan dengan menyembah anak lembu emas. Adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan ya. Ingat adik-adik, jangan ada Allah lain selain daripada Tuhan. Kita harus setia hanya kepadanya. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi setia kepadamu, untuk mengutamakan Engkau dan berbakti serta menyembah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah di Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ulangi sekali lagi ya, pakai gerakan loh. Kakak lihat nih, Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Adik-adik semua, kita akan akhiri ibadah kita. Adik-adik semua yang di rumah, angkat tanganmu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.